dan tauhid amalan yang dituntut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatannya. Dan yang kedua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan kita dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dijelaskan oleh para ulama dalam pembagian ini. Pembagian tauhid itu menjadi 3. Sebenarnya adalah metode untuk memudahkan penjelasan dan pemahaman, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dalam waktu yang singkat, ya, dengan cara yang mudah. Pada pembahasan terakhir mengenai bahasan ini adalah bagaimana tauhid rububiyah, ya, tauhid tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perbuatan-perbuatannya, yakni keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita akan kembali. Ini semua adalah keyakinan mengenai tauhid rububiyah. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ya, seperti menciptakan, memelihara, memberi rezeki dan seterusnya. Keyakinan kepada tauhid rububiyah itu menuntut untuk kita mengimani bagian lain dari tauhid itu, yaitu tauhid uluhiyah. Ada beberapa ayat yang beliau sebutkan di sini. Siapa yang mengakui tauhid rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani bahwa tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya adalah bahwa ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macam-macamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tauhid uluhiyah. Artinya kalau kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur segala urusan-urusan, Allah yang menetapkan semua urusan-urusan. Kalau kita meyakini seperti itu, maka adakah jalan bagi seseorang menyembah sesuatu yang lain? Tentu tidak, ya. Maka ini kata beliau, bahwa dengan keyakinan ini maka setiap orang harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk menerima ibadah dengan segala macam-macamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibadah dengan segala macam-macamnya tentu yang zahir dan yang batin. Ya. Ibadah-ibadah yang batin seperti rasa takut, ya, tawakal, pengharapan, itu dalam ibadah-ibadah yang sifatnya batin, yang tidak nampak. Juga ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, yang kita jalankan secara zahir, entah itu sholat, puasa, sedekah, nazar, dan lainnya. Maka tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam urusan itu, seandainya kita meyakini tauhid rububiyah. Nah, tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Ya. Jadi makna Tuhan, ya, dalam pembahasan tauhid itu bisa dibagi dari beberapa sudut pandang. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi penjelasan tentang klasifikasi tauhid itu. Ya. Menjadi 3 atau menjadi 2. Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, ya, itu karena dimaknai bahwa ilah maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Ya. Jadi ada 2 sudut pandangnya. Yang pertama, keyakinan bahwa yang menciptakan, yang menguasai, menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, ya, orang yang bertauhid. Nah, bagian yang kedua, tauhid uluhiyah adalah
dari sisi hamba-hamba ini, para hamba yang diciptakan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh bentuk pengagungan, penghambaan dan ibadah seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, kata beliau di sini, tidak ada yang diseru dalam doa, tidak ada yang kita minta dari doa-doa kita, tidak ada yang kita tujukan doa-doa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita jadikan tempat bergantung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh menyembelih kurban bernazar kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengarahkan semua ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Jadi tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu membantah orang-orang yang mengingkari tauhid uluhiyah, sementara mereka meyakini tauhid rububiyah. Ya, jadi mereka meyakini tauhid rububiyah, ya, mereka meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Ya. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mereka meyakini Allah yang memberi rezeki. Mereka meyakini bahwa kepada Allah akan kembali segala sesuatu. Akan tapi mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak ingin meninggalkan sembahan-sembahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy dahulu. Orang-orang kafir Quraisy yang Nabi SAW berdakwah kepada mereka itu bukan orang-orang yang mengingkari Allah sebagai pencipta mereka, bukan. Bukan mengingkari Allah Subhanahu wa taala darinya seluruh rezeki itu berasal. Tidak. Mereka mengingkari bahwa hanya kepada Allah setiap manusia menyembah. Mereka mengingkari bahwa ibadah itu hanya diberikan kepada Allah. Mereka tidak ingin meninggalkan sembahan-sembahan mereka yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah peninggalan nenek moyang mereka yang mereka jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, wahai seluruh manusia, ubudullah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ubudu, beribadahlah, ya, dalam makna perlakuan seorang hamba kepada yang disembahnya. Semua bentuk hal-hal yang menunjukkan peribadatan seseorang itu Allah perintahkan untuk ditujukan kepada Rabb kalian, ya, Rabb dalam makna yang menguasai segala sesuatu dari diri kalian, menetapkan apa saja dari urusan-urusan kalian, ya, memberi rezeki kepada kalian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Sebabnya karena Dialah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan bagian dari rububiyah yang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Bumi ini hamparan untuk kita hidup di atasnya, berjalan di atasnya. Allah yang menjadikan itu. Allah ingatkan kita dengan itu. Allah membawa ingatan kita kepada perkara itu, supaya ini menegaskan bagaimana kita hendaknya menyerahkan semua ibadah itu hanya kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap, ya. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Dialah menurunkan air dari langit, ya. Kalau menunjukkan, ya, mengatakan memberi rezeki kepada kita, ya. Mungkin masih ada yang belum
bisa menangkapnya karena ya, dia mengatakan saya mendapatkan rezeki saya dari tanaman-tanaman, saya mendapatkan rezeki saya dari pemberian, misalnya seperti itu. Di sini Allah memberikan rincian ya bagaimana rezeki itu berasal ya. Ya Allah mengatakan wa anzala minas sama'i ma'an, dialah yang menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ya, kemudian darinya lah keluar buah-buahan ya, sebagai rezeki bagi kalian. Ya, karena rantai makanan yang pertama itulah tanaman-tanaman. Ya. Artinya ya, hewan-hewan yang kita makan itu mendapatkan makanan dari tanaman, dan tanaman tumbuh dari air yang Allah turunkan dari langit.